Trending topik lagi. Seru rasanya memiliki skandal dengan wanita ini. Perhatian Albert teralihkan oleh perilaku dan kata-kata Vito. Karena itu dia tidak perhatikan ada yang diam-diam memotret dari belakang. Dia meronta hempaskan tangan Vito beberapa kali, berjalan ke lift, naik ke lantai bangsal Kina. Karena Kina masih masa nifas, Ezra tidak izinkan dia pegang HP. Karena itu, dia tidak tahu Albert dan Vito yang datang ke rumah sakit menjenguknya menjadi skandal dan trending topik. Albert, raut wajahmu kusam sekali. Ada apa? Kina yang baru sarapan, bingung melihat dia marah masuk bangsal. Itu, Albert yang mendengar pertanyaannya, berpikir Kina pasti tidak tahu masalah trending topik, mengingat dia masih menjalankan masa nifas, dan tidak ingin dia khawatir. Berkata, tidak ada apa-apa, aku tiba-tiba terbang dari Zaun kemari, ketahuan sama pimpinan perusahaan, terus dimarahi. Kina yang mendengarnya, gugup, itu tidak akan pengaruhi karir aktingmu, kan? Atau besok kamu balik ke Zaun atau 2 hari lagi, tunggu Clayton genap 1 bulan baru izin pulang? Dia tahu manajemen tidak suka dengan artis yang tidak patuh. Seperti Albert yang meninggalkan kru kembali ke Leicester kali ini, kalau buat petinggi perusahaan marah, mungkin Albert perlahan-lahan akan hilang. Kamu fokus saja pada nafasmu, jangan khawatir. Aku marah karena bosku telepon aku pagi-pagi dan marahi aku. Aku tahu batasan, 2 hari lagi akan balik, ucap Albert dengan tenang. Kakak ipar Kina tenang saja, kamu kakak iparku, dan dia sahabatmu. Meski hubungannya sedikit jauh, perusahaan tidak akan berani lakukan apapun padanya, ucap Vito tersenyum. Albert marah mendengar kata-kata ini, dan hampir saja tendang dia keluar dari jendela. Dia menarik napas dalam-dalam, perhatiannya beralih ke pria kecil yang digendong Kina. Karena tadi malam minum sup bergizi, ditambah usaha si kecil, Kina sudah memiliki ASI hari ini. Saat ini, si kecil sudah kenyang, anteng dalam pelukan ibunya. Sini, aku foto dengan anak angkatku. Albert duduk di samping ranjang, bersandar dekat Kina, mengambil beberapa foto dengan HP-nya. Melihat foto dengan sudut yang sempurna, matanya berbinar, condongkan tubuh ke dekat telinga Kina, berbisik, Kina, bolehkah aku posting foto anak angkatku di Twitter? Wajahmu akan aku kaburkan. Lagi pula tuan muda kedua tidak harap istrinya diekspos banyak orang, tapi si kecil ini berbeda. Sekarang fitur wajahnya belum terbuka, beberapa hari kemudian dibawa keluar juga tidak akan ada yang kenal. Boleh, ucap Kina senang, merasa Albert berbagi kebahagiaan dengan penggemar adalah hal yang wajar. Aku paling sayang kamu, ucap Albert, cium wajahnya, meninggalkan bekas bibir. Detik berikutnya, wajah Ezra tiba-tiba menjadi suram. Bicara saja, tidak usah main tangan main bibir, ucap dia marah. Maaf, terlalu senang, jelas Albert tersenyum, dalam hati merasa lucu. Pria ini terlalu posesif, dia dan Kina bersahabat begitu lama, cium begitu saja juga cemburu. Melihat pria cemburu yang sombong ini mendekat dengan agresif, Albert hanya bisa menyingkir. Kemudian melihat dia mengambil beberapa tisu basah, menyeka bekas bibir yang mempesona di wajah Kina. Tuan muda kedua, aku hanya cium Kina sebentar. Reaksimu tidak perlu begitu besar, dulu aku peluk Kina tidur. Ucap Albert sengaja, melihat dia begitu perhatian pada Kina, hatinya merasa sangat senang. Ezra menatapnya dengan sinis, mengusir tamu tanpa segan. Kamu sudah lihat Kina dan si kecil. Bukankah masih ada urusan yang harus kamu urus? Erza, Kina tersenyum canggung menarik lengan bajunya. Albert baru datang. Untuk apa kamu minta dia pergi? Oh, iya, aku baru ingat. Masih ada urusan harus kembali ke perusahaan. Terima kasih sudah ingatkan aku tuan muda kedua. Kina nanti sore aku baru datang jenguk kamu dan anak angkatku lagi ya. Lambai Albert padanya, berbalik pergi, dia berani taruhan, kalau dirinya masih tidak pergi, pria ini mungkin akan murka. Tapi dia benar-benar ada urusan harus pergi, masih tidak pergi?
Ucap Ezra lihat Vito yang masih di bangsal. Aku datang untuk lihat keponakanku. Ucap Vito percaya diri. Semalam dia tidak lihat keponakannya, apalagi memeluknya, sudah diusir dari bangsal oleh abang keduanya karena mengganggu kakak ipar Kina istirahat. Mendengar apa yang dia katakan, Ezra tidak mengatakan apa-apa, mengambil si kecil dari tangan Kina dan meletakkan di tangannya. Kecil sekali, ucap Vito senang, hati-hati memeluknya. Begitu kata-kata ini diucapkan, si kecil langsung menangis, membuatnya ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Dia benci kamu, ucap Ezra kejam. Memeluk si kecil dari tangannya, baru saja dipeluk beberapa detik, si kecil berhenti menangis. Vito tercengang, kesal pada si kecil. Reski, aku pamanmu, tidak boleh peluk sebentar. Sudah lihat dan peluk si kecil, masih ada yang lain? Lirik Vito, kesal dengan keberadaannya di sini. Biarkan aku peluk keponakanku lagi. Vito tidak percaya. Dia peluk sekali lagi, kalau masih nangis, terus peluk sampai si kecil berhenti menangis. Lalu tidak akan menangis lagi kalau dipeluk, pikiran kejam tuan muda ketiga. Keluar, kakak ipar dan si kecil pemarah mau istirahat, melihat dia tidak dengar perintah, Ezra langsung mengusirnya. Puff, Vito terkekeh mendengar panggilan dia untuk keponakannya, bukankah bayi? Kenapa jadi si kecil pemarah? Ezra menendangnya dengan kejam, untungnya Vito berhasil menghindar, meninggalkan bangsal secepat angin. Ezra, kalau kamu tidak ingin panggil putramu bayi, panggil namanya. Ucap Kina tidak berdaya. Dia pikir pria itu bercanda tadi malam, tidak disangka ternyata dia serius. Kupikir itu bagus. Dia duduk di depan kursi seperti yang dilakukan Kina, dengan lembut menyentuh pipi si kecil dengan jari-jarinya. Melihat si kecil mengerutkan kening, dia meletakkan jari-jarinya ke bibir si kecil. Si kecil yang mengira minum susu segera mengisap jarinya. Kina condongkan tubuhnya ke sampingnya, menarik jarinya yang dihisap si kecil. Dia dengan serius berkata, tanganmu bersih atau kotor, jangan masukkan ke mulut anak. Bayi yang baru lahir sangat lemah, bahaya kalau ada bakteri masuk ke dalam perut. Sudah cuci tangan, Erza meliriknya, kukunya sudah dipotong rapi dan bersih. Jari-jarinya yang panjang dan indah direntangkan di depan Kina, lihat, atau kamu coba cicipi. Setelah itu, sodorkan jarinya ke bibir Kina. Kina melirik jarinya, tundukkan kepala gigit jarinya sebagai bentuk balas dendam, lalu segera lepaskan. Ada racun, teriak dia, kemudian kembali berbaring. Dulu orang lain sering mengeluh mengatakan sebelum punya anak, kamu tidak tahu orang yang kamu nikahi itu anjing. Misalnya, saat melahirkan tubuh kita memang sudah terluka, lalu sang suami menolak untuk menjaga anak, kita harus menyusui anak dalam kondisi sakit, ganti popok tengah malam, bujuk anak yang nangis dan lainnya. Singkatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan anak harus dilakukan sendiri, dan laki-laki yang bernama suami hanya bertanggung jawab tabur sperma. Saat itu, dia sangat takut dengan pernikahan dan kehamilan, merasa untuk apa menikah. Apa gunanya pria, tapi sekarang dia merasa menikah dengan orang yang tepat, masalah-masalah itu tidak ada. Sama seperti Clayton di keluarganya, dari lahir terus nempel dengan dedinya, selain waktu menyusui baru lebih dekat dirinya, sisanya begitu digendong akan langsung nangis. Ganti popok atau apapun itu, semuanya dilakukan pria ini, sama sekali tidak berikan dia kesempatan melakukannya. Kina baru saja sarapan, dia tidak merasa ngantuk, tapi merasa bosan terus berbaring di tempat tidur, tidak tahu harus berbuat apa. Lalu, berkata pada pria yang duduk di kursi samping ranjang rumah sakit, Ezra, berikan HP-ku. Jangan main terlalu lama. Pesan Ezra, ambil HP dari meja. Iya, jawab dia melihat stories teman. Temannya tidak banyak. Kina terus scroll ke bawah, melihat video yang post Vito semalam. Dia penasaran membuka video itu, melihat seorang pria diam-diam menangis menggendong putranya untuk sesaat hatinya berdegup. Pria ini senang punya putra. Nangis gembira. Yakin nangis gembira.
Kenapa ekspresi di dalam video tidak seperti nangis gembira ya? Dari waktu posting, seharusnya diambil setelah dia tidur. Merasa ada tatapan aneh menatap dirinya, Ezra dengan aneh berkata, "Tatapanmu sangat aneh." "Ezra, anak kita anak laki-laki, kamu senang?" tanya dia tiba-tiba. "Menurutmu?" tanya balik Ezra, "dia lebih suka anak perempuan. Tapi karena yang lahir adalah anak laki-laki, anak pertama dia dan Kina, dia akan menyukainya." Senang sampai nangis gembira, ucap Kina tidak bisa menahan tawa. Tidak sampai begitu, dia merasa anak ini cukup lucu. Siapapun tidak boleh sentuh dia, begitu disentuh langsung nangis, hanya dirinya yang boleh peluk dan sentuh. Benarkah? Coba lihat momen adik ketigamu. Kina merasa dirinya harus hati-hati ingatkan dia. Ezra tidak mengerti apa maksudnya, apa yang perlu dilihat dari momen adik ketiganya. Setelah terdiam beberapa detik, keluarkan HP dari sakunya, mengklik momen, langsung masuk ke momen Vito postingan pertama di post kemarin. Setelah melihat video itu, ekspresi Ezra berubah menjadi sangat jelek. "Akan kubunuh dia." Ezra bangkit dari kursi, peluk putranya jalan ke pintu bangsal. "Balik, Ezra balik, mau bawa putra kita kemana? Kina segera hentikan dia." Mendengar kata-katanya, Ezra baru ingat dirinya masih gendong anak mereka. "Berbalik, letakkan si kecil di sisinya, aku segera kembali." Setelah itu, tidak menunggu Kina menghentikannya, segera pergi tinggalkan kamar. Tidak lama, Judith mengetuk pintu, berkata, "Nyonya muda kedua, Tuan Libra datang." "Kakek," Kina tercengang, segera berkata, "Cepat persilakan kakek masuk." "Baik," jawab Judith, lalu berbalik keluar. Judith mengantar tetua Libra dan penjaga rumah yang mengangkat banyak hadiah ke kamar, lalu buru-buru berjalan ke sisi ranjang, tinggikan ranjang rumah sakit. "Kakek," teriak Kina tersenyum. "Maaf, semalam ingin beritahu kakek, tapi sudah malam, takut ganggu kakek tidur, jadi hanya kirim pesan." Sini, biar kulihat cicitku." Tetua Libra duduk di kursi sebelah, tidak permasalahkan dirinya tidak diberitahu pertama kali. "Pagi tadi aku telepon putraku, katanya subuh kemarin sakit, terus semua anggota Mansion Okto kalang kabut, bahkan hampir lupa beritahu orang tua sendiri, bisa dimaklumi lupa memberitahunya. Si kecil ini tidak terlalu suka disentuh. Apa daya Kina menggendongnya dari tempat tidur, melihat dia menangis langsung menaruhnya kembali. Dirinya sedikit kesal, melihat tetua Libra mengulurkan tangan ingin memeluk anak ini, dia hanya bisa berikan anak ini ke pelukannya, mengingatkan, mungkin dia akan nangis. Namun ajaibnya, tetua Libra tertawa memeluk si kecil, dia tidak langsung menangis, mata hitam indahnya berputar, menunjukkan sikap anak baik. Mana ada nangis, jelas-jelas sangat pintar. Tetua Libra menatap bayi mungil lucu ini, merasa hatinya meleleh. Kina sedikit terkejut. Selain Erza, kakek adalah orang kedua yang bisa memeluk Clayton tanpa nangis. Namun, 2 menit kemudian, Clayton pukul wajah tetua Libra, mulai menangis keras. "Benar kataku," ucap Kina tersenyum tidak berdaya. Tetua Libra menghiburnya sebentar tapi tetap tidak bisa menghentikan tangisan si kecil. Kina tidak punya pilihan lain selain memeluknya kembali. Si kecil meraih salah satu tangannya, menangis di dadanya, bisa mencium tapi tidak bisa meminumnya, lalu tangisannya semakin keras. Judith melihat sikap malu Kina, berkata, "Tuan Libra, Tuan Muda sudah lapar, tolong ke ruang tamu sebentar, setelah Tuan Muda kedua pulang baru gendong Tuan Muda temani kamu." "Oh baiklah, kita tunggu di luar saja." Tetua Libra melirik cicitnya dan langsung mengerti penjaga rumah memapahnya bangkit dari kursi tinggalkan bangsal. Setelah semua orang keluar, Kina baru membuka kancing pakaiannya, menyusui si kecil. Melihat putranya terisak sambil menyusui, Kina merasa tidak berdaya. Pria itu tidak ada, selain cara ini, dia sama sekali tidak tahu harus gunakan cara apa untuk hentikan tangisannya.